Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sesuai jadwal yang sudah di-share hari ini, bahwa hari ini adalah pertemuan kedua pada pelatihan PSGA. Baik, sebelum kita mulai ke materi, dimohon agar teman-teman membuka terlebih dahulu aplikasi Digitalent yang ada di handphone teman-teman untuk melakukan absensi check-in. Sebentar, saya bukakan dahulu. Silakan teman-teman untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Saya beri waktu untuk absensi 2 menit dari sekarang. Baik, saya rasa sudah cukup untuk teman-teman melakukan absensi, dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman selama pelatihan berlangsung untuk on cam dan menggunakan virtual background yang sudah saya share. Sekarang kita akan masuk ke sesi pelatihan dengan pengajar Pak Bani Nur Hakim MKOM. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dila. Apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Terdengar, Terdengar, Bapak. Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, teman-teman semuanya yang saya banggakan. Alhamdulillah, di malam hari ini kita telah memasuki kepada pertemuan kedua ya. Tidak akan terasa nantinya teman-teman. Mohon izin sebelumnya, sebelum saya share screen kepada materi, eh, sesuai yang telah tadi siang disampaikan di WA Group ya, atau melalui personal juga, untuk nanti teman-teman bisa mempersiapkan, boleh mulai dari sekarang ya, apa namanya, terkait bahasan topik atau proyek besarnya nanti untuk tugas akhirnya ya. Dan untuk kelompoknya nanti teman-teman silahkan bisa melakukan koordinasi
antara masing-masing anggotanya ya. Jadi jangan sampai nanti kelompok sudah kita bentuk, teman-teman hanya beberapa orang saja gitu yang apa namanya menyelesaikan proyek akhirnya gitu ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Sudah nampak ya teman-teman? Udah, Pak. Apakah sudah nampak ya? Oke, baik. Oke, baik. Di materi pertemuan kedua kali ini ya, kita akan membahas mengenai user interface ya, dan user experience, atau sering disingkat juga atau sering diketahui oleh teman-teman juga dengan sebutan UI UX ya. Dan di pertemuan kedua ini, di pelatihan JWD, nanti kita juga akan mencoba mengimplementasikan user interface maupun user experience-nya ya, atau mengidentifikasi rancangan user interface. Dan nanti kita akan secara bertahap juga ya untuk mempelajari hal-hal apa saja yang menjadi kunci ya ketika kita ingin merancang desain interface yang lebih baik agar penggunanya nanti dalam hal ini si user ini dapat apa namanya user experience yang apa namanya bisa bisa diimplementasikan gitu ya. Dan mungkin ada di antara teman-teman juga yang sudah mengetahui ya bahwa user experience ini merupakan apa ya, pengalaman ya. Jadi ketika kita apa namanya membuat sebuah aplikasi ataupun sebuah website ya yang kita ingin dong yang menggunakan aplikasi kita itu apa namanya mendapatkan pengalaman yang baik, dalam artian yang berkenaan dengan apa namanya si pengguna ini merasa aplikasi yang kita buat itu tampilannya bagus gitu ya, dan apa namanya menu-menunya itu seperti mudah untuk ditelusuri gitu ya, tidak membingungkan gitu ya, tidak membingungkan pengunjung atau user, karena kan kita juga mungkin apa namanya pernah menggunakan atau pernah memakai sebuah aplikasi ya, kita merasa tersesat di aplikasi itu gitu. Yang kita klik menunya jadi malah bingung sendiri gitu misalkan. Dan itu artinya aplikasi atau sistem yang kita gunakan itu ya tidak memiliki user experience yang bagus gitu ya. Nah, kita sebagai web developer tentu harus apa ya mempelajari paling tidak bagaimana kita bisa membuat ataupun merancang user interface yang lebih baik, tentunya yang menyenangkan juga gitu ya, dan juga menawarkan atau menampilkan navigasi-navigasi atau menu-menu yang mudah untuk ditelusuri oleh pengguna lain, begitu ya. Oke, itu sekilas ya tentang
apa namanya pesan pembuka untuk di materi pertemuan kedua kali ini. Berikutnya ini yang perlu saya sampaikan atau yang apa namanya perlu teman-teman ketahui juga di dalam materi pertemuan kedua ini deskripsi singkatnya mengenai topik kali ini yaitu memfasilitasi pembentukan kompetensi dalam mengidentifikasi rancangan user interface pada aplikasi berbasis web ya. Bukan berbasis desktop ya teman-teman. Ini kita akan coba membuat apa namanya user interface yang berbasis web itu. Sama halnya juga dengan aplikasi atau sistem apa namanya berbasis desktop ya. Jadi di dalam tampilan sistem atau aplikasi berbasis desktop pun sama gitu. Dia juga harus memiliki desain user interface atau user experience yang lebih baik juga gitu. Tidak halnya di dalam aplikasi berbasis web saja. Seperti itu. Kemudian tujuan pelatihan di pertemuan kedua kali ini setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pada mata kuliah atau pada mata pelatihan ya, ini mengidentifikasi rancangan user interface, diharapkan teman-teman mampu mengidentifikasi rancangan user interface untuk web yang akan dibangun ya, yang akan dibuat nantinya. Dan materi yang akan disampaikan tentunya terkait dengan user interface, kemudian pentingnya user interface ya, dan jenis-jenis user interface serta apa namanya bentuk atau desain dari mockup ya. Selain itu juga nanti ada apa namanya ada eh, CSS yang perlu kita pelajari juga gitu ya. Nah, untuk tugas juga di pertemuan kedua kali ini tidak mematok yang ada di dalam apa namanya course definition ini gitu ya. Namun nanti sepertinya ada pretest juga nih untuk teman-teman. Ada pretest, pertanyaan tidak banyak sih, hanya 3 pertanyaan sepertinya. Nanti akan saya share juga untuk link pretestnya terlebih dahulu ya, sebelum memulai kepada sesi materi berikutnya. Nah, ini terkait dengan eh, apa namanya materi yang akan kita sampaikan. Oke, berikutnya teman-teman juga perlu mengetahui nih pengertian terkait dengan user interface di sini ya. Sebetulnya apa ya? Semua bagian yang terlihat secara visual gitu ya. Yang terlihat secara visual pada sebuah aplikasi atau pada sebuah website. Jadi baik software ataupun yang berjalan di desktop seperti yang tadi saya sampaikan maupun di website gitu itu juga mengharuskan apa ya memenuhi kaidah user interface gitu ya. Jadi user interface yang baik itu seperti yang tadi saya sampaikan juga bukan hanya pada aplikasi website saja gitu. Tapi semua aplikasi baik itu yang berjalan di mobile ataupun di desktop maupun website juga ini harus memperhatikan apa namanya kaidah-kaidah yang tadi disebutkan gitu. Nah, kemudian juga di sini di user interface ini apa namanya kesesuaian dengan penggunanya ya, yang nanti akan juga bahasan mengenai hal ini. User interface ini juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan apa namanya preferensi penggunanya gitu.
Ini juga melibatkan pemahaman tentang siapa target penggunanya, kemudian apa yang mereka butuhkan, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan aplikasi. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya, yang keduanya, ada juga nanti bahasan mengenai konsistensinya gitu. Artinya konsistensi ini konsisten ya. Seperti apa itu? Nah, di dalam konsistensi ini nanti elemen-elemen user interface ini harus konsisten di seluruh aplikasinya gitu. Misalkan di dalam satu aplikasi tersebut tombol submit atau button ya, ini harus selalu memiliki tampilan dan perilaku yang sama gitu di dalam setiap halaman-halaman yang lainnya. Itu artinya misalkan pewarnaannya ya itu harus konsisten juga. Yang di awal warna itu warnanya abu misalkan, maka di halaman-halaman yang lainnya pun itu harusnya secara konsisten harus warna abu juga gitu. Atau dengan warna-warna yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada bahasan juga terkait dengan sederhana dan intuitif ya, atau sederhana gitu. Ini di dalam user interface sebaiknya kesederhanaan ini akan dapat mudah dipahami oleh si pengguna gitu. Dan pengguna juga harus dapat menggunakan navigasinya atau menu-menunya tanpa adanya kesulitan. Ya, ini terkait dengan bahasan intuitif tadi. Kemudian yang berikutnya visual yang menarik ya. Ini meskipun fungsionalitasnya lebih penting, tampilan juga sangat berperan gitu ya. Dari desain yang menarik, kemudian pasti akan membuat pengguna lebih tertarik juga untuk berinteraksi dengan aplikasi yang akan kita buat gitu. Kemudian yang berikutnya responsif. Ya, ini responsif sangat penting juga di dalam user interface ini harus beradaptasi dengan berbagai perangkat dan ukuran layar. Ini termasuk desain responsif untuk tampilan di perangkat mobile ataupun desktop ya. Kemudian ada penggunaan warna dan yang tadi juga sudah saya sampaikan ya, penggunaan warna, kemudian jangan sampai penggunaan warna ini mempengaruhi mood dan persepsi si penggunanya atau si pengunjungnya gitu. Ini pengunjung baru masuk ke dalam website kita karena melihat warnanya kayak warna sekolah TK gitu ya, mohon maaf. Itu bisa berpengaruh juga gitu terhadap mood si user ataupun si pengunjungnya seperti itu ya. Dan navigasinya yang jelas juga itu, menu-menunya yang sangat jelas. Nah, ini terkait dengan user interface. Harap diingat juga bahwa user interface ini merupakan titik pertama interaksi ya teman-teman. Titik pertama interaksi antara pengguna dan aplikasi atau website yang akan kita bangun. Dengan merancang user interface juga kita dapat meningkatkan pengalaman nih bagi penggunanya dan memastikan bahwa aplikasi atau website yang kita bangun ini mudah digunakan dan si pengguna tersebut pasti akan lebih sering berinteraksi secara konsisten dengan website kita gitu. Ya, itu terkait dengan pengertian atau istilah user interface. Oke, berikutnya seperti biasa ya teman-teman, nanti apabila ada slide ataupun ada yang tidak nampak dari yang saya tampilkan, nanti mohon untuk konfirmasi secara raise hand ataupun langsung open mic saja itu, atau melalui chat juga nggak apa-apa. Nah, berikutnya ini terkait dengan mengapa sih user interface itu penting ya. Ini lebih detailnya, user interface yang baik itu akan menentukan traffic dari sebuah website yang kita bangun ya teman-teman. Traffic itu artinya jumlah kunjungan ya. Jumlah kunjungan terhadap website yang kita bangun. Nah, sangat masuk akal juga gitu ya.
bahwa traffic itu adalah apa ya, lalu lintas ya, lalu lintas si pengguna atau user ini apabila user interface-nya baik, tentu yang dirasakan oleh si penggunanya itu akan menyenangkan gitu ya. Sehingga dia akan sering mengunjungi aplikasi tersebut atau website tersebut gitu. Nah, karena sering dikunjungi, maka trafficnya ini akan meningkat juga gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang sangat penting tentunya. Tentu kita tidak ingin membuat aplikasi yang ditinggalkan oleh user eh, apa namanya dicap tidak baik gitu. Dan tentunya kita ingin aplikasi yang kita buat juga ini sering dikunjungi ya. Dalam artian di sini adalah trafficnya sangat tinggi gitu. Kemudian salah satu yang bisa kita lakukan apa itu kira-kira ya agar trafficnya tinggi adalah ini memperhatikan secara khusus di permasalahan user interface-nya. Kemudian user interface ini eh, selain membicarakan tentang tampilan yang terlihat secara visual, dia juga akan membahas tentang bagaimana sih aplikasi itu berinteraksi gitu ya dengan penggunanya. Kemudian interaksi seperti tadi sudah dijelaskan juga tentang menu-menunya gitu ya. Biasanya interaksi itu berjalan di sebuah menu ya, baik itu menu-menu yang berbentuk linier ataupun menu yang berbentuk button-button gitu ya, ataupun dalam bentuk form ya. Artinya ini merupakan interaksi. Jadi elemen-elemen yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan penggunanya itu wajib diperhatikan ya. Biasanya itu sih menu form dan sebagainya yang perlu diperhatikan di dalam user interface ini. Oke, itu terkait dengan mengapa sih pentingnya user interface ini selain dari apa namanya untuk menentukan peningkatan traffic website juga apa namanya yang satunya itu untuk menentukan bagaimana sih seorang pengunjung itu agar sering berinteraksi dengan website yang kita bangun. Oke, tuh teman-teman. Kemudian berikutnya, nah ini seperti yang tadi disampaikan juga di awal ada apa namanya ulasan-ulasan tertentu ya. Eh, ini merupakan beberapa hal ya yang perlu diperhatikan ketika di sebuah user interface dalam sebuah aplikasi itu harus jelas ya. Ya, pertama harus jelas ya, kemudian singkat ya. Kemudian berikutnya familiar ya. Berikutnya responsif, kemudian konsisten ya yang tadi disebutkan juga, kemudian menarik dan satu lagi efisien. Nah, terkait hal ini apa namanya kita akan bahas nanti ya ini satu persatu. Tapi paling tidak rekan-rekan juga sudah apa namanya memiliki gambaran atau sudah jelas ya maksudnya kita tahu bahwa konten yang ditawarkan itu tidak ambigu ya teman-teman. Seperti singkat dan to the point gitu kepada masalahnya itu ya. Dan nggak bertele-tele gitu. Jangan sampai nanti kita sasar-sasarin gitu ya. Artinya konten yang topiknya seharusnya A, ternyata nanti di dalamnya isinya berbeda gitu. Seperti di halaman depannya ini menawarkan konten apa nih yang pas kira-kira gitu. Jangan sampai seperti yang tadi disampaikan juga kontennya di halaman awalnya itu eh, konten yang lain gitu ya. Ternyata setelah setelah diklik malah kita dibawa-bawa kepada konten-konten yang sebenarnya tidak tidak apa ya tidak relevan gitu ya dengan topik atau produk yang
kita buat gitu. Sehingga sebelum kita mendapatkan informasi yang kita cari, kita udah apa namanya, udah putus asa gitu ya. Pada akhirnya si pengguna itu akan meninggalkan website yang kita bangun. Itu. Oke, berikutnya, oke masih di sini ya. Kita sering sekali atau saya juga bahkan pernah melakukan hal itu ya ketika mengunjungi sebuah website, atau mungkin teman-teman juga sering juga gitu ya, yang kurang bagus sistem navigasinya, nah itu yang pada akhirnya kita tinggalkan website tersebut gitu. Kemudian berikutnya adalah familiar ya. Di dalam karakteristik ini ada bahasan terkait familiar. Familiar ini dalam artian mudah diingat ya teman-teman. Mudah diingat ini bahwa rancangan desain yang familiar itu dampak positifnya akan mudah diingat oleh penggunanya atau usernya, sehingga dia akan mudah apa ya, mudah mengidentifikasi untuk bisa kembali lagi ke website yang kita bangun gitu. Setelah familiar ini ada apalagi responsif ya. Responsif ini apa ya? Responsif ini artinya apa ya? Dia bisa menyesuaikan dengan berbagai macam ukuran layar ya. Ini responsif. Dia bisa menyesuaikan dengan berbagai macam ukuran layar ya. Nah, sekarang ini kan munculnya berbagai macam device yang ukurannya kecil ya. Device yang ukurannya sedang sampai yang device yang ukurannya besar gitu. Dan juga ada aplikasi yang berjalan di laptop gitu ya. Ada aplikasi yang berjalan di desktop komputer yang besar, yang layarnya besar itu kan ukurannya pasti berbeda-beda gitu. Nah, ini di apa namanya, di dalam responsif ini dia bisa menyesuaikan gitu dengan berbagai macam ukuran layar. Itu yang dimaksud dengan responsif. Kemudian yang berikutnya, nah, responsif ini kembali lagi ke responsif ya, di sini artinya apa ya? Aplikasinya ini dapat menyesuaikan juga gitu dengan ukuran layar. Artinya dijalankan di berbagai macam ukuran layar ataupun akan tetap enak dilihat gitu. Itu arti dari responsif, tidak akan terlalu kecil tulisannya atau sebaliknya gitu, tidak akan terlalu besar gitu ya. Ini atau tidak ada yang terpotong halamannya gitu, walaupun ukuran layarnya berbeda-beda gitu ya. Itu yang dinamakan dengan responsif. Tapi ada juga pengertian yang lain nih dari responsif itu. Kira-kira apa nih responsif itu? Ini artinya cepat merespon ya. Artinya ketika kita klik pada navigasinya atau menu-menunya, lalu dia akan langsung bisa menampilkan hasilnya yang kita klik itu gitu. Misalkan di dalam menu apa ya, menu navigasi, eh, kita biasanya kan sering melihat juga apakah karena memang terkendala koneksi ataupun memang eh, sistem tersebut atau si aplikasi tersebut, si user interface tersebut tidak dirancang dengan baik gitu. Artinya kita apa namanya, tidak ditampilkan dengan hasil yang agak delay gitu ya ketika mengklik menu yang lainnya. Tuh artian dari responsif. Dan banyak sekali penyebab sebuah aplikasi itu lambat ya. Di antaranya tadi yang disebutkan juga mungkin terlalu banyak elemen-elemen yang berat juga gitu ya. Seperti halnya gambar-gambar yang terlalu banyak dan ukurannya besar-besar itu juga mempengaruhi gitu untuk di-load di web browsernya. Atau terkendala koneksi internet juga itu sangat berpengaruh ya. Nah, itu pengertian dari yang kedua tadi terkait dengan responsif. Jadi responsif ini bisa dikatakan sebagai dia adaptif ya terhadap berbagai macam ukuran layar, ataupun dia cepat merespon request dari apa namanya, dari si penggunanya gitu. Artinya cepat menampilkan meload halaman webnya
Jadi itu dua pengertian responsif ya teman-teman. Mohon maaf, kita break azan Isya dulu ya. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Ini ada chatnya apa nih? Mohon maaf Pak, slide-nya tidak pindah. Oke, itu memang tadi memang saya masih di situ ya Mas ya. Nah, tadi masih di sini ya. Oke, baik, dilanjutkan. Apakah nampak teman-teman? Nampil ya? Halo, Mbak Dila, apakah nampil slide saya? Tampil Pak. Tampil, Oke, Pak, baik. tampil. Oke, tadi sampai responsif ya teman-teman. Nah, selain responsif, ini kemudian ada juga dengan yang dinamakan apa ya, konsisten ya teman-teman. Seperti yang disampaikan juga tadi di awal bahwa konsisten ini artinya gini ya, sebuah website tugasnya punya ciri khas ya, dia punya punya apa ya, punya warna corporate ya. Misalkan sebuah website warna dominannya adalah misalkan biru gitu ya. Jadi akan selalu memaintain halaman-halaman yang lain pun dominan di warna-warna tersebut gitu, secara konsisten.
Jadi halaman user interface-nya warna biru, dominan warna biru, maka yang dinamakan konsisten itu pasti di halaman-halaman yang lainnya itu pun akan dominan di warna birunya gitu ya. Ini yang dinamakan dengan konsisten. Lalu apa namanya? Kalau nuansanya misalkan kasual atau tidak formal gitu ya, maka di halaman-halaman lain pun seperti itu. Secara konsisten dia kasual ataupun tidak formal gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan konsisten. Begitupun sebaliknya ya, kalau website-website resmi dia akan formal, di halaman lainnya pun akan formal juga gitu. Dan konsistensi ini penting juga agar kita apa ya tidak merasa ketika mengakses halaman lain artinya tidak merasa keluar dari website yang dari awal kita akses tersebut gitu. Jadi kalau menu-menu pas di dalam itu ternyata berbeda dengan halaman-halaman sebelumnya, apa namanya, kita nih masih di website yang sama atau tidak gitu ya. Dan ini karena kita berpikiran seperti itu, apa namanya, kalau nggak konsisten maka eh, kita berpikiran, oh ini kita sudah keluar dari website yang sebelumnya kita tuju gitu. Itu pengaruh dari apa namanya konsisten ya. Nah, berikutnya selain konsisten tentunya harus menarik ya, teman-teman. Menarik ini artinya website itu harus menarik apapun alasannya ya. Mau bentuk gambarnya kayak gimana gitu. Kalau memang dianggapnya menarik, ya berarti oke lah gitu ya. Jadi untuk bisa menarik itu sangat subjektif ya. Tergantung dari audiensinya atau si penggunanya. Dan ada juga gitu audiensi yang suka tampilan yang kasual, ataupun ada juga yang tampilannya dia suka formal gitu ya. Apa namanya? Mungkin agak sedikit apa namanya ya? Tidak mainstream gitu ya. Itu sekali lagi tergantung dari si apa ya? Si web designer itu sendiri gitu yang membuatnya. Ini tergantung dari target user yang akan dibidik oleh si web developer itu. Tuh teman-teman, ini terkait dengan hal yang menarik gitu. Berikutnya adalah efisien. Nah, efisien ini tadi berkaitan dengan penggunaan bandwidth gitu ya, agar tidak menyita bandwidth, maka kita tidak perlu menampilkan banyak-banyak gambar yang tidak perlu gitu ya. Jadi efisien dengan informasi yang dibutuhkan saja gitu. Kemudian beberapa hal yang penting juga perlu kita perhatikan ketika merancang user interface. Jadi bukan berarti yang kompleks itu selalu bagus ya. Jadi nggak mesti teman-teman ya. Justru yang simple tetapi kaya akan konten dan informasi itu biasanya menjadi pilihan para penggunanya gitu ya. Oke, ini terkait dengan karakteristik user interface tadi ya. Kemudian berikutnya, nah ini baru pindah nih slide-nya. Udah pindah slide-nya ya? Nah, ini terkait dengan rancangan user interface. Ya, ini pengertian-pengertian ya. Mungkin nanti teman-teman bisa bisa apa ya? Bisa baca di sini ya. Bisa baca di sini, bisa diulas kembali. Nanti akan saya publish juga gitu terkait recordingnya. Karena slide kita juga terlalu banyak dan waktu kita apa namanya sangat terbatas mungkin ya. Nanti mungkin ada beberapa yang akan saya skip juga gitu. Jadi teman-teman bisa apa ya bisa baca-baca lagi di sini. Intinya bisa apa ya? Kita bisa merancang user interface itu adalah eh kita berupaya membuat sebuah antarmuka ya. Sebuah antarmuka betul, sebuah antarmuka dari sebuah perangkat lunak
Nah, proses perancangannya menggunakan tools apa gitu ya. Nanti kita akan belajar juga gitu melalui proses yang dinamakan dengan layer framing. Oke, sebelum ke sana ini untuk penggunaan toolsnya juga nanti rekan-rekan bisa menggunakan apa saja ya yang mungkin ada yang sudah familiar dengan toolsnya Adobe XD ya, ataupun ada yang sudah familiar juga dengan apa namanya yang lainnya gitu selain Adobe XD gitu. Banyak juga di luaran sana gitu yang tools-tools yang digunakan untuk membuat rancangan user interface melalui proses layer framing nantinya. Dan apa namanya tools Adobe XD ini yang bisa digunakan itu biasanya nggak mesti harus apa namanya ya yang tadi saya sebutkan gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga menggunakan apa ya namanya yang online tuh ada tuh Figma Figma ya, itu Figma, teman-teman bisa menggunakan Figma juga gitu. Oke, ini terkait dengan rancangan user interface. Teman-teman nanti bisa mempersiapkan toolsnya untuk membuat apa namanya tadi layer framing ya, layer framing user interface-nya. Ini harus dirancang juga sebelum kita masuk kepada desain user interface-nya itu. Gitu. Nah, berikutnya eh, ini slide terkait dengan beberapa bentuk interaksi ya pengguna dan aplikasi. Ini apa ya? Di sini ada beberapa jenis ya, beberapa jenis user interface, interaksi ya dari aplikasi dengan penggunanya gitu. Dari sisi tampilannya itu bisa kita bagi menjadi 5 macam nih, menurut menurut referensi dari Joseph Palacis ya atau Joy Jos. Ada 5 macam nih. Yang pertama katanya interaksi dalam bentuk comment prompt atau comment language interaksi ya. Nah, ini comment prompt seperti yang kemarin atau pertemuan pertama teman-teman gunakan. Ini kalau main komen di CMD atau CMD-nya Windows ya. Nah, itu nanti interaksi secara comment language ya. Ini contoh-contoh bentuk interaksi pengguna dan aplikasi. Kemudian berikutnya interaksi dalam bentuk menu ya. Interaksi dalam bentuk menu. Berikutnya juga ada interaksi dalam bentuk form ya. Form itu ya seperti teman-teman mengisikan contoh halnya di dalam website itu username ya, password di form login ya, itu interaksi dalam bentuk form namanya ya. Berikutnya object based interaction ya. Object based interaction itu apa ya? Interaksi dalam bentuk objek ya, yang spesifik tentunya. Misalkan kita sedang apa ya mengkonfigurasi sesuatu ya. Jadi misalkan kita mengakses menu Windows, itu kan biasanya ada apa ya? Ada setting konfigurasi display ya contohnya ya di menu Windows itu ada setting konfigurasi display ya. Itu berarti objek apa ya? Objek konfigurasi display jadi bisa kita lakukan spesifikasi objeknya gitu. Nah, itu contoh dari object based interaction ya. Kemudian natural language interaction ya. Itu seperti apa ya? Seperti yang bisa kita gunakan di handphone juga ya. eh Voice call gitu ya dan sebagainya. Itu apa ya? Menggunakan voice ya atau menggunakan natural language itu adalah bentuk interaksi ya. Dan ini merupakan salah satu bentuk contoh apa ya dari interaksi natural language menggunakan voice.
Nah, ini kelima dari beberapa bentuk interaksi pengguna dan aplikasinya. Oke. Kemudian, nah ini contohnya ya yang tadi. Yang pertama itu contohnya dari bentuk interaksi command language ya, melalui CMD ya, atau command prompt. Dan kemudian ini contoh dari apa ya? Tadi seperti sudah disampaikan interaksi dalam bentuk menu ya. Dalam bentuk menu ini kita bisa lihat di sini. Contohnya ada menu-menu dari si apa namanya tampilan Mozilla Firefox ya. Ada menu-menu dari menu file, kemudian ada submenunya juga gitu. Ini bentuk interaksi contohnya. Contoh menu dari GUI ya. Oke, berikutnya contohnya ini ada lagi terkait dengan contoh form interaction ya. Selain dari contoh dalam bentuk form login ataupun form apa namanya registrasi ya, ini ada juga contoh dalam bentuk form seperti ini gitu. Atau bisa juga seperti di Google Form ya, lalu form login ya dan sebagainya itu merupakan contoh bentuk interaksi secara form atau formulir gitu. Kemudian berikutnya ada eh, contoh object based interaction. Nah, ini contoh interaksi dalam bentuk object based ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, biasanya dalam bentuk konfigurasi ya. Nah, ini diasumsikan atau dicontohkan di sini ada tampilan dari GoPay ya. Ini merupakan mewakili suatu objek dalam antarmuka ya, dapat merupakan suatu apa ya? Suatu lambang dari sebuah aplikasi atau tindakan. Nah, ini contoh object based interaction. Berikutnya ini contoh dari natural language interaction. Ini adalah interaksi natural language. Kita bisa menggunakan contoh tadi ya, voice call di Google, di handphone, dan seterusnya ya. Contoh natural language interaction. Oke, nah ini kita masuklah kepada bahasan UI UX-nya ya. Ada gambar apa ini? Ada gambar saus atau apa nih ya? Sirup atau apa nih? Nah, ini biasanya sering dibuat atau sering di apa ya? Sering dipertukarkan istilah ini gitu. Kita sering tertukar juga gitu ya dengan istilah ini. Jadi sebetulnya beda ya teman-teman antara UI dan UX itu. UI itu apa ya? UI itu kepanjangan dari user interface ya. Tadi sedangkan UX itu user experience. Kemudian yang perlu rekan-rekan ketahui juga ini masih di slide ini ya. Apa namanya? Yang perlu rekan-rekan ketahui juga mengenai perbedaannya dari UI dan UX ini eh, terdapat definisi yang berbeda juga gitu. Kalau UX mohon maaf, kalau UI ini merujuk pada segala elemen visual ya dan interaktif yang memungkinkan penggunanya ini berinteraksi suatu produk atau aplikasi gitu. Ini mencakup tombol, icon, tata letak, warna ya dan elemen lain yang terlihat oleh penggunanya. Ini didefinisikan dari UI atau UI ya. Dan kalau UX ini definisinya mencakup keseluruhan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanannya. Ya, ini melibatkan aspek emosional, kognitif dan fungsionalnya gitu. Kemudian ada perbedaan utamanya juga nih. Ada perbedaan utamanya dari UI dan UX. Salah satunya adalah UI ini adalah bagian dari UX ya. Mohon diperhatikan nih. UI
adalah bagian dari UX, ya. UI berkaitan dengan tampilan dan interaksi visual, sedangkan UX-nya itu melibatkan keseluruhan dari si apa namanya si sistemnya gitu. Kemudian yang berikutnya ada lagi apa namanya meskipun UI dan UX ini sering digunakan bersamaan ya, jadi penting untuk memahami perbedaan di antara keduanya, teman-teman, agar dapat menciptakan apa ya produk yang baik dari segi tampilan dan pengalaman penggunanya gitu. Nah, eh, agar kita tidak tertukar dengan istilah ini ya, eh, mari kita bahas beberapa definisi berkaitan dengan UI dan UX, tuh ya, dan apa saja poin-poin yang membedakan di antara keduanya ya. Nah, ini eh di sini terlihat ya teman-teman, UI itu lebih mementingkan tampilan ya, seperti yang disampaikan di awal. UI itu lebih mementingkan tampilan permukaan ya, nuansa desain yang apa ya, yang dapat kita artikan dia bermain di otak otak apa ini ya, otak otak kiri atau otak kanan nih. Ini tergantung dari kita dari sisi mana kita melihatnya mungkin ya. Oke, anggap saja ini otak kanan ya. Otak kanan, jadi UI itu banyak bermain di otak kanan ya. Di bagian otak kanan itu nilai seni ya atau desain gitu ya. Nah, ini bisa digambarkan dengan otak kita gitu. Sedangkan UX-nya atau user experience-nya lebih mencakup kepada keseluruhan spektrum pengalaman penggunanya gitu. Jadi kalau pengalaman pengguna ini tentu dalam menggunakan aplikasinya itu tidak hanya melihat dari sisi tampilannya saja gitu, tapi interaksi dengan menunya, gitu. Kemudahan dalam mengakses informasi-informasinya, kecepatan loadingnya dan sebagainya. Nah, itu bagian dari UX ya. Jadi semua komponen yang mempengaruhi pengalaman pengguna itu bagian dari UX. Nah, itu bagian kecil dari UX ya. Jadi hanya membahas masalah desain, mohon maaf UI ya, membahas masalah desain dan top visualisasinya saja itu UI ya. Jadi lebih kompleksnya tentu lebih kompleks UX gitu. Karena ketika kita bicara apa namanya merancang UX, yang kita pikirkan juga adalah navigasi menunya gitu. Habis mengakses menu ini nanti menunya apa ya gitu. Lalu informasi-informasi apa yang akan ditampilkan di setiap halaman, itu pembahasannya sampai ke sana kalau UX. Tapi kalau UI kita hanya memikirkan sisi desain maupun pewarnaan, lalu tata letak dan sebagainya saja gitu. Oke, berikutnya, nah kemudian UI itu lebih ke visual ya, visual design yang tadi disampaikan. Pemilihan icon dengan icon-icon yang menarik ya, lalu pemilihan grafik dan interface-nya gitu ya. Jadi semua ini berkaitan dengan apa ya masalah visual. Di sini lebih ke artnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya user experience atau UX. Nah, teman-teman bisa lihat juga bahwa UX ini lebih kompleks ya. Yang tadi saya ulas juga, artinya lebih banyak atau lebih jauh kompleksnya gitu berkenaan dengan user apa namanya experience, seperti halnya user research, user apalagi nih user interview, usability, dan banyak lagi kompleks kompleks sekali gitu ya di dalam user experience ini. Kemudian berikutnya, oke,
Ini prinsip utama ya, prinsip utama dari desain UI. Yang pertama adalah user compatibility product. User compatibility ya. Oke, user compatibility, kemudian product compatibility, kemudian task compatibility, workflow compatibility, konsisten ya, seperti yang tadi dibahas di awal juga ya. Familiar, kemudian simple gitu ya, dan konsisten gitu. Ini harus simple dan seterusnya gitu. Ini sudah dibahas di awal tadi. Kemudian berikutnya, nah ini contoh dari familiarity ya. Nah, kita akan belajar yang contoh familiarity ya. Yang pertama ini disebut familiar itu adalah memberikan tampilan yang familiar terhadap user. Ya, tadi sudah diulas juga di awal. Jadi familiar ini apa ya? Yang tadi di awal itu karena mereka mendesain dengan baik itu sehingga kita mudah mengingatnya gitu ya. Ini contoh dengan tampilan dari apa ini? Tokopedia ya. Artinya ketika kita melihat dari kejauhan, misalkan seperti ini saja, mohon maaf, sudah kita tahu gitu. Oh ini kira-kira tampilannya Tokopedia nih kira-kira gitu. Atau sudah dipastikan ini pasti Tokopedia gitu dengan warna seperti ini, kemudian dengan apa namanya dengan desain seperti ini gitu. Oh pasti ini Tokopedia nih. Nah ini artinya si si website Tokopedia ini sudah sangat familiar gitu. Kemudian berikutnya, nah ini contoh dari simplicity ya. Yang ditekankan di sini adalah kesederhanaannya ya. Jadi tidak selamanya antarmuka yang memiliki menu banyak itu ada antarmuka yang baik gitu ya. Jadi kadang malah kita lebih suka tampilan yang simple juga gitu. Dan teman-teman juga bisa lihat tampilannya misalkan Google Search Engine gitu. Nah, itu sangat 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 simpel sekali gitu tampilannya. Hanya hanya tulisan Google sama kolom pencarian saja gitu. Ya. Itu contoh dari simplicity. Oke, berikutnya ini ada oke. Ini terkait dengan wireframing ya. Yang tadi diulas di awal terkait dengan wireframing, kita sampai dengan tahapan ini nih teman-teman. Bagaimana sih caranya merancang UI? Jadi banyak metodenya ya teman-teman. Salah satunya yang sering digunakan adalah dengan menggunakan wireframing atau wireframe ya. Nah, wireframing ini adalah merancang sebuah UX ya dengan merancang kerangka dasarnya terlebih dahulu. Mohon maaf, merancang sebuah UI ya. Merancang sebuah UI dengan merancang kerangka dasarnya terlebih dahulu ya. Kerangka dasar ini bisa juga disebut dengan blueprint ya. Jadi seperti apa ya? Seperti escape ya, yang berupa garis-garis besar di dalam wireframe dan apa namanya yang digambarkan itu misalkan ya seperti ini gitu, seperti yang nampak di gambar ini gitu. Lalu ada juga eh, gambar play movie-nya gitu dan seterusnya. Ini seperti yang gambar YouTube ya. Seperti yang gambar YouTube yang ada di slide ini itu ada apa namanya? Ada icon play-nya gitu. Nah, tools yang akan kita bisa gunakan ini banyak sekali toolsnya. Ya, di awal itu ada Adobe XD ya. Nanti akan saya tampilkan juga salah satu toolsnya yang bisa kita gunakan. Kemudian, kenapa sih kita harus memanfaatkan proses wireframing ini? Dan di sini alasannya gitu. Membuat wireframe ini kita bisa membantu klien kita atau apa namanya eh, pelanggan kita ya untuk fokus pada kerangka utama gitu dan membangun dari eh, halaman web tersebut gitu. Jadi gini teman-teman, kita asumsikan ya ketika kita mendapatkan sebuah project ya dari seorang klien misal atau seorang pelanggan, kan biasanya si pelanggan itu
ada juga yang nggak sabaran gitu ya. Ada juga yang nggak sabaran gitu ya. Ya pengennya tahu langsung saja gitu. Kira-kira nanti halaman webnya jadi gimana gitu ya. Padahal kan dia baru ngobrol-ngobrol sama kita sebentar gitu. Kok udah pengen tahu apa ya? Udah pengen tahu langsung halaman jadinya akan seperti apa gitu. Nah, tentunya apa ya? Sangat susah ya kalau kalau kita mendeliver kepada klien yang seperti itu gitu. Ya, jadi inilah yang kita perlukan dari awal gitu. Dan ini yang harus kita jelaskan juga kepada si klien kita gitu. Nah, salah satu yang bisa kita sampaikan ke klien dengan menunjukkan wireframe ini. Karena wireframe itu kan apa ya? Tentu proses pembuatannya jauh jauh lebih singkat gitu ya. Mungkin bisa bisa bahkan tidak sampai sehari juga gitu. Tidak sampai sehari juga, sehari gitu ya. Atau membuat wireframe itu mungkin tidak membutuhkan lama gitu. Sekitar 1, 2, atau 3 hari gitu ya. Dan tentu lebih cepat juga gitu daripada membangun eh, website yang bisa mingguan ataupun bulanan gitu ya. Nah, ini bisa membantu klien untuk bisa lebih cepat dalam apa ya, mengidentifikasi kira-kira nanti websitenya tampilannya akan kayak gimana sih gitu. Tampilan menu-menunya akan bagaimana sih gitu. Nanti kita bisa dapat eh, masukan juga dari klien tersebut. Mungkin ada request menu gitu ya, harus begini, harus begitu gitu. Request layout dan lainnya. Dan salah satu manfaatnya dari wireframe ini adalah eh, seperti yang disebutkan tadi gitu ya. Nah, berikutnya dengan wireframe yang hanya berupa kotak hitam putih ini akan mudah bagi kita untuk apa ya, mendeteksi apa yang tidak bekerja dari sisi usability dan functionality-nya gitu. Ya. Apalagi ya? Kemudian jadi ini sebenarnya hanya mengidentifikasi apa ya? Kira-kira menu-menu apa saja sih yang belum ada gitu. Fungsi-fungsi apa saja sih yang belum tercover dalam rancangan kita gitu ya. Dan itu bisa diidentifikasi sejak awal dengan menggunakan wireframe ini. Kemudian berikutnya tentu juga bisa meminimalisasi proses revisi ya. Tentu dong kalau kita melakukan apa ya, sebuah perancangan yang baik, tentu nanti hasil proyeknya pun diharapkan revisinya lebih sedikit ketimbang kita tidak melakukan proses perancangannya langsung, web saja gitu ya. Nah, berikutnya proximity ya. Proximity ini merupakan rancangan wireframe penjarakan ya, atau dalam artian apa ya namanya, komponen-komponen atau elemen-elemennya itu eh, pengaturan elemennya itu tidak tidak terlalu apa ya, terlalu merapat gitu ya, tidak terlalu berdekatan gitu ya. Ini yang dinamakan dengan proximity atau kedekatan ya, kedekatan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Ini dinamakan dengan proximity. Nah, ini bisa kita lihat juga gitu. Lebih nyaman yang mana kita kira-kira melihat melihat halaman website apabila kita melihat yang sebelah kiri ya. Ini terlalu dekat gitu. Pasti kita bisa lebih nyaman yang lebih kanan ini, yang sebelah kanan ini gitu ya. Ada jarak gitu, tidak terlalu berdekatan. Nah, ini yang dinamakan dengan proximity. Kemudian kontras ya. Ini kontras. Kontras ini artinya apa ya? Pewarnaan ya. Kita juga harus memperhatikan kontras, artinya kita juga sudah masuk ke dalam apa ya? Mock up ya, teman-teman. Mock up itu setelah wireframing. Jadi ketika sudah membangun atau membuat wireframing, ini kita harus menentukan mock up. Jadi kalau wireframing ini bisa kita perhatikan warna, karena setiap semuanya dibuat secara
grayscale ya kalau wireframing ini. Tapi ketika sudah ada pewarnaan, ini disebutnya dengan mockup. Ya, mockup itu mockup itu tetap menggunakan tools desain grafik juga ya teman-teman. Dalam hal ini bisa menggunakan Adobe XD juga, bisa menggunakan Adobe Photoshop ya, atau bahkan software pengolah grafis yang lainnya secara online seperti Figma juga tadi. Ya, itu bisa kita gunakan. Oke, berikutnya pewarnaan. Nah, ini pewarnaan seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Ada berapa banyak oval kecil ya. Nah, pewarnaan juga penting ya, teman-teman. Dalam tadi masalah eye catching ya. Coba teman-teman identifikasi berapa banyak nih oval yang kecil. Sangat susah ya kalau warnanya sama kayak gini gitu. Jadi kita diharuskan membuat warna yang seperti ini gitu. Ini sebagai asumsi saja gitu. Kemudian ini ada beberapa komponen UI best practice-nya ya. Ada urutan komponen dialog ya. Nah, ini merancang urutan komponen dialog. Nah, ini contoh rancangan urutan komponen dialog ya. Dialog atau interaksi ini bentuk dialog dengan user itu ya bisa kita lihat seperti ini gitu ya. Dan merancangnya kayak halaman-halaman gitu. Jadi rancangan dalam bentuk dialog. Pertama misalkan ini adalah dialog login ya. Ini merupakan dialog login yang atas. Kemudian kalau misalkan tidak logout, dia bisa memilih beberapa menu di dalamnya. Ketika masuk ke website, biasanya kita kan menemukan menu-menu, misalkan mau melihat menu transaksi kah, atau melihat menu galeri kah, atau melihat menu misalkan pencarian barang kah, atau yang lainnya gitu. Nah, misalnya di sini iteration atau perulangan ya. Ada iteration atau perulangan. Nantinya ketika kita mencari barang, itu kan kadang-kadang barang yang kita cari, oh nggak sesuai nih, kita cari yang lain saja. Nah, ini ada proses iteration di sini atau proses perulangan. Kemudian ini salah satu bentuk cara yang lain juga dalam merancang sebuah dialog ya. Dalam sebuah aplikasi, bahwa dialog ini bisa kita analogikan sebagai halaman-halaman dan sebuah website. Ya, ini contoh urutan komponen dialog. Kemudian ini contoh rancangan urutan komponen dialog yang sangat kompleks ya tentunya. Kita skip saja. Kemudian ini contoh, nah ini contoh mockup ya, contoh mockup desain UI. Ini teman-teman bisa gunakan pakai tools apa saja gitu. Pak, kalau pakai Microsoft Word bisa nggak? Bisa, silahkan gitu. Ya, karena kalau misalkan di Word kan biasanya pakai auto save-nya itu kadang tidak beraturan gitu ya. Kalau pakai Visual Studio, mohon maaf, ya Visual Studio boleh tidak? Boleh. Kemudian perbedaan mockup dengan wireframe nih. Perbedaan mockup dengan wireframe tadi yang sudah diulas juga. Kalau mockup itu desainnya yang sebelah kiri ya, artinya masih apa ya? Konsep ya, konsep konsep di awal dengan apa ya? Oret-oretan lah istilahnya gitu. Oret-oretan kita kepada pelanggan atau kepada klien ya. Kalaupun wireframe ini sudah menggunakan desain seperti ini gitu. Ada pewarnaan-pewarnaannya dan yang lainnya. Oke, nah ini tools implementasi UI. Teman-teman bisa menggunakan Mockflow, Blasemming, Sketch, Figma ya. Tadi yang saya sebutkan Figma juga bagus tuh. Webflow, JS, Bootstrap dan yang lainnya. Nah, eh masuklah kepada kesimpulan ya dari apa yang sudah teman-teman simak tadi. Nah, perancangan user interface ini kesimpulannya merupakan tahapan yang sangat penting ya, tentu sangat penting ya. Teman-teman nanti ketika menjadi seorang developer gitu ya,
udah banyak project, nanti teman-teman pasti akan melakukan proses perancangan karena user biasanya langsung pengen nagih nih, kira-kira nanti tampilannya gimana sih gitu ya. Nah, nanti teman-teman lakukan adalah memberikan rancangan dalam bentuk wireframe ataupun mockup ya. Kemudian rancangan komponen dialog sangat diperlukan agar urutan informasi dari sistem ke pengguna dapat clear, jelas terlihat ya. Seperti tadi ya, kayak dialog login, habis login kemana gitu. Kemudian berikutnya mockup ya, adalah wireframe plus grafik plus warnanya dan seterusnya. Oke. Selesai juga nih. Ini pertemuan kita selesai nih ya di pertemuan kedua part 1 ya. Part 1. Nah, nanti akan saya share juga di pertemuan part keduanya nih. Masih banyak waktu nih, sekitar 25 menit lagi ya. Sekitar 25 menit lagi. Apa-apa nanti akan saya share juga nih di part keduanya. Mungkin nanti skip saja ya. Di part kedua ini sepertinya nanti akan ada bahasan sedikit mengenai apa ya, coding-coding ya. Silakan teman-teman bisa dibuka untuk tools editornya, text editornya, ataupun dipersiapkan juga SAM-nya. Eh, Dibuka aja ininya, tools editornya ya. Ini sementara saya stop share dulu di part pertama ini. Bentar, saya cek ada chat pertanyaan. Belum. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman ya melalui chat. Oke, Mbak Dila, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, kalau bisa kita wajibkan untuk open cam semuanya ya, dari mulai awal Oh ya, sampai baik dengan sih. akhir. Mbak Dila nanti dicatat satu persatu ya, dari mulai halaman Zoom-nya gitu. Karena Boleh, kan Pak. ada penilaian juga kan ya dari apa dari Kominfo-nya. Oh ya, siap, Pak. Oke, kita masuk kepada pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua part 2 ya. Ntar saya buka dulu. Apakah sudah nampil? Halo, apakah sudah nampil Belum, Pak. di Lagi part loading, keduanya? Pak. Lagi loading ya? Oke, udah nampil ya teman-teman. Sudah, Pak? Nah, ini sebetulnya sudah masuk di pertemuan ketiga part 2 ini teman-teman ya. Sudah masuk di pertemuan ketiga, nanti untuk penugasannya kalau tidak salah nanti ada di apa namanya di LMS-nya masing-masing teman-teman, nanti tinggal dicek saja untuk penugasan itu, kalau tidak salah nanti ada di pertemuan ketiga ini gitu. Oke, kita masuk ke part yang kedua ini ya, implementasinya ya. Sekarang teman-teman ketika tadi kita sudah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan proses perancangan atau desain, sekarang saatnya kepada implementasi ya. Implementasinya kira-kira gimana sih gitu. Nah, implementasi rancangan user interface ini, oke, ini ya. Saya skip saja. Oke, ini saya skip juga. Nah, implementasinya ini nanti teman-teman akan melakukan perancangan menu ya. Perancangan menu pelatihan ini seperti halnya apa namanya?
kombinasi setiap menu gitu. Ya. Nah, ini kita akan tetap apa namanya? Apa namanya di menu ini ya, di slide ini. Namun sebelumnya apa namanya saya akan jelasin dulu nih tentang apa itu HTML, apa itu CSS gitu, atau hubungan di antara keduanya. Ini sangat penting bagi teman-teman yang pemula, tentunya bagi teman-teman yang sudah expert ya. Misalkan Pak, aku udah tahu deh tentang apa itu HTML, apa itu CSS. Bagaimana kalau misalkan langsung lanjut saja deh ke yang lainnya gitu. Jangan ya teman-teman, karena di sini juga apa namanya ada peserta yang masih pemula juga gitu. Bahkan ada yang apa namanya mungkin dari prodi selain informatika gitu ya. Jadi saya merasa perlu memberikan pemahaman terlebih dahulu di dalam pelatihan ini. Nah, di sini saya akan coba mereview perbedaan dari apa itu HTML dan CSS ya, atau hubungan dari keduanya. Oke, perbedaannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan HTML, contohnya seperti ini. Saya stop share terlebih dahulu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini merupakan halaman yang apa namanya yang sudah di apa namanya dibangun dengan menggunakan HTML dan CSS ya. HTML dan CSS. Apa itu HTML? HTML ini adalah bahasa markah ya yang digunakan untuk membuat dan menyusun konten di web. Ya, kalau misalkan CSS-nya ini adalah eh, apa namanya bahasa yang digunakan untuk mendesain dan mengatur tampilan halaman web yang telah disusun dengan HTML. Ya, oke, ini contoh dari eh, kebetulan tadi siang saya bikin ini ya. Contoh dari halaman HTML yang sudah apa namanya diintegrasikan ke dalam CSS. Oke, contohnya seperti ini. Saya akan buka text editornya ya. Apakah teman-teman sudah ada yang mencoba-coba gitu? Pada saat pertemuan pertama kan saya sudah mengulas tuh terkait dengan apa namanya eh, project capstone gitu ya. Barangkali ada yang sudah menyiapkan gitu, merancang-rancang gitu ya. Ada yang sudah? Ada yang sudah mencoba-coba gitu. Oke, nah ini saya akan buka untuk text editornya. Ini contoh dari apa namanya? Saya kebetulan menggunakan lebih asik menggunakan Visual Studio Code ya daripada yang lainnya. Nah, kita akan buka dari project yang sudah kita bangun. Contohnya, kebetulan saya menyimpannya langsung di folder htdoc ya, di folder htdoc di exam ya, masuk ke drive C, kemudian ke examnya, kemudian ke htdoc-nya. Nah, di sini nanti teman-teman ketika akan membuat project ya harus dibuat terlebih dahulu nih folder project kita ya. Terserah teman-teman mau bikin folder apa ya. Saya asumsikan di sini apa namanya di pertemuan project ketiga ini gitu. Saya buat folder pertemuan project ketiga. Tadi di Visual Studio Code, di klik file, kemudian open folder.
ya, ketika kita sudah membuat folder project, ya, artinya folder masih kosong pun bisa gitu, tidak apa-apa, ya, dibuat folder, kemudian kita klik, pilih, select folder, ya, maka akan muncul, akan nampil gitu ya. Ini apakah text editor saya nampil, teman-teman? Nampak ya? Nah, seperti ini. Saya akan coba membedakan apa itu HTML dan apa itu CSS ya. Nah, terdapat di dalam project ini kebetulan saya membuat halaman indeks atau halaman UI ya, user interface. User interface ini biasanya kita bikin dengan nama indeks ya. Kenapa ada .html-nya? Ya, itu memang merupakan kaidah baku dari extensionnya HTML. Ya. Nah, ketika folder kita sudah dibuka, misalkan tadi saya membuat pertemuan project 3, teman-teman nanti tinggal klik plus ini saja gitu, new file. Ya, karena saya sudah membuat indeksnya, saya asumsikan misalkan di sini indeks 2 ya, atau indeks 1 deh, .html. Ya, ini harus dibuat nih, wajib ada .html-nya. Ketika kita sudah membuat file baru gitu untuk posisi si HTML-nya. Nah, di dalam halaman indeks ini merupakan untuk merancang atau membangun sebuah UI, user interface. Nah, di sini kita bisa merancang HTML-nya. Oke, kembali lagi ke yang tadi ya. Apa itu bedanya HTML dengan CSS? Nah, oke, kita akan coba perbedaannya. Halaman website yang tadi, ini halaman web yang sudah terintegrasi dengan CSS. CSS itu terletak pada style sheet pada doctype di posisi meta ya. Nah, ini di sini teman-teman bisa bedakan juga gitu. Ini merupakan integrasi atau keterkaitan dengan CSS tadi. Kita akan coba lihat perbedaannya ya. Saya asumsikan di sini akan coba hapus ya, atau saya rename nama stylenya ya. Saya tambahkan angka 1 deh. Kemudian saya save. Akan menjadi apa nanti halaman tadi gitu. Saya stop share lagi. Saya kembali kepada web yang tadi ya. Halaman user interface tadi. Nah, tadi yang ini. Nah, ini merupakan halaman desain user interface yang sudah kita buat dengan menggunakan CSS tadi gitu ya. Karena tadi sudah kita rubah untuk koneksi kepada file CSS-nya, coba saya refresh, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Ya. Nah, ini adalah rancangan atau hasil dari HTML, hasil dari bahasa HTML saja gitu, tanpa dengan menggunakan CSS. Ya, itu perbedaannya. Namun untuk menggunakan CSS ini, teman-teman nanti bisa dengan menambahkan klik add file tadi di Visual Studio Code-nya ya. Klik add Visual Studio Code file ya, new file di folder yang tadi, kemudian diketikkan styles ya .css. Itu wajib harus dikasih .css, itu sudah ketentuan bakunya gitu. Kemudian ditekan enter. Ya, itu nanti akan bisa menyesuaikan dengan coding-coding di HTML-nya. Nah, ini perbedaan antara bahasa HTML dan CSS.
Artinya ketika kita apa namanya akan membangun sebuah web, tidak hanya memerlukan HTML saja gitu ya. Nah, ini tampilan dari coding HTML-nya. Oke, saya kembalikan lagi dari coding yang tadi ya, di styles.css-nya. Ini merupakan koneksi ya, koneksi untuk posisi HTML agar terintegrasi dengan CSS-nya. Oke, tadi saya berubah menjadi styles poin 1 ya. Nah, saya refresh lagi menjadi nama file yang sesuai dengan CSS-nya. Nah, maka akan berubah lagi menjadi seperti ini. Nah, ini contoh dari desain user interface, teman-teman. Oke, seperti itu. Ini kebetulan 5 menit lagi nih. Udah terbatas banget, saya kepanjangan ya tadi di part satunya nih. Nah, oke. Ini teman-teman eh tadinya memang sesi sesi kedua ini akan coba kita praktik juga gitu ya untuk apa namanya untuk mencoba membuat sebuah desain UI gitu. Ya, karena waktu memang sudah 4 menit lagi, nanti kita coba untuk berdiskusi apa namanya melalui personal, secara personal dengan saya. Boleh nanti bisa via WhatsApp di jam kerja hari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 8 sampai pukul 4 sore ya. Itu waktu kerja saya. Oke, ini gambaran ya, gambaran penting untuk teman-teman nanti mengerjakan proyek besar ya. Proyek besar nanti teman-teman sepertinya harus membangun sebuah website seperti ini gitu ya. Dan nanti fitur-fiturnya teman-teman bukan fitur ya, topiknya itu nanti akan saya bagi menjadi 6 topik ya, karena ada 6 kelompok ya. Saya akan bagi menjadi 6 topik, di mana nanti untuk topik-topiknya akan saya random juga gitu. Untuk kelompok pertama itu akan mengambil topik apa gitu. Ini kan saya asumsikan topiknya pemesanan wisata impian ya. Nah, nanti teman-teman bisa saja mengenai topik misalkan pemesanan tiket bus misalkan atau pemesanan makanan gitu ya. Itu bisa saja gitu. Insya Allah besok akan saya random juga untuk penentuan topik setiap kelompoknya. Ya, ini contoh dari halaman UI. Oke, 3 menit lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pertemuan materi part kedua ini? Silakan. Terkait tugas-tugasnya mungkin. Ya kan ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Halo, sudah familiar semua kayaknya nih, sudah jago-jago semua nih. Ya, syukurlah nanti biar di uji komnya teman-teman nanti bisa langsung lulus semuanya gitu. Oke, ini untuk tugas bikin web APK apakah disamain apa gimana Pak? Barusan saya bilang tadi ya. Barusan saya bilang tadi teman-teman akan saya berikan setiap kelompoknya itu dengan topik yang berbeda-beda ya. Untuk pretest apa? Astagfirullahaladzim. Ini baru diingatkan. Ya harusnya tadi di awalnya saya lupa ya teman-teman. Oke deh untuk pretest di pertemuan kedua ini mohon maaf nih saya lupa nih. Oke, mungkin mulai pertemuan ketiga nanti ya di hari apa namanya hari Sabtu ya. Hari Sabtu Insya Allah ada pretest ataupun post testnya. Saya lupa beneran ini. Ada yang baru chat nih.
Kenapa nggak dari tadi gitu, dari awal? Oke, mohon maaf teman-teman, saya lupa nih untuk pre-test dan post-testnya. Sudah saya siapkan sebetulnya gitu ya. Masa sih kalau kalau pre-test harus di akhir gitu. Waktu diperpanjang Pak Bani. Ah, capek sayanya Mas. Dari mulai pagi ini. Waktu diperpanjang maksudnya gimana nih? Oke, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Mbak Dila atau siapa? Mbak Dila ya, Mbak Dila ada yang ingin disampaikan, Mbak Dila mungkin. Gimana Pak? Ada yang disampaikan? Atau masih sejam lagi waktunya? Boleh lah. Ah, udah selesai Pak. Bapaknya udah selesai Pak. Hah? Bapaknya udah selesai. Ini sudah pukul berapa nih? Pukul 8 belum? 8 pas Pak. 8 pas. Oke lah kalau begitu. Barangkali harus 1 jam lagi boleh lah. Nanti tinggal di kondisikan aja gitu. Udah sih Pak paling. Sampaikan aja ke Kominfo-nya. Dah. Udah sih, Pak. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman ya. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan nanti apabila teman-teman ingin berdiskusi secara personal, secara langsung boleh boleh temui saya di kampus deh. Boleh silakan. Nanti teman-teman bisa bisa temui saya di kampus. Pak, saya mau konsultasi deh terkait tugas ataupun hal-hal lainnya. Boleh silakan. Insya Allah saya welcome gitu. Tapi di jam istirahat saya welcome-nya biasanya gitu. Ya, itu aja Mbak Dila, silakan. Terima Iya kasih. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi foto Pak. Oh, boleh, silakan. Kan untuk selanjutnya kita melakukan foto bersama ya Pak. Silakan untuk teman-teman on cam dan menggunakan virtual background. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Untuk sesi foto bersama sudah cukup. Kita lanjut ke sesi terakhir yaitu absensi check out ya. Seperti biasa, silakan untuk teman-teman buka aplikasi Digitalent. Baik, kita mulai absensinya. Ya, sebentar. Saya beri waktu 2 menit untuk absensi dimulai dari sekarang. Baik, teman-teman, untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Dimohon agar selalu hadir pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.